Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, ma'unah dari Allah, sehingga kita bisa istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama mengkaji hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allah, siapa Allah, anhu terhadap Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu, mendengar siapa saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Kanjeng Nabi, yaqulu, bersabda siapa Kanjeng Nabi, man barang siapa, ro'a, melihat siapa man, minkum dari kalian, mungkaron kemungkaran, falyughayyir maka rubahlah hu terhadap mungkar, biyadihi dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu siapa orang, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu siapa orang, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan itu adhaful imani, itu lemah-lemahnya iman. Rawahu, meriwayatkan hu siapa, hu terhadap hadis siapa, Muslimun, Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini saya yakin tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar hadis ini. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa banyak sekali pendapat tentang kedudukan hadis yang sangat simpel tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Hadzal hadisu qaidatun min qawaididdin. Jadi hadis ini salah satu dari prinsip atau kaidah di dalam agama Islam. Karena hadis ini menggambarkan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, itu sulitnya luar biasa. Apalagi yang kita nasihati, kalau menerima ya alhamdulillah, kalau tidak kadang-kadang malah jadi musuh, malah tidak baik dengan kita. Oleh karena itu kita ingat perjuangannya Luqmanul Hakim yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nanti kalau ayat yang saya baca barangkali ada yang salah, mohon saya nanti diingatkan. Khawatirnya ayat Al-Quran yang saya baca ini ada yang salah.
Aqimis sholah apa aqimus sholah, ini saya masih nggih. Ingat saya aqimis sholah nggih. Alhamdulillah matur suwun. Jadi pesan perjuangan Luqman bin Hakim terhadap anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar, perintahlah untuk kebaikan dan wanha anil munkar. Jadi wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar ini perintah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi di sini dilanjutkan wasbir ala ma asobak, bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu. Perlu kita sampaikan bahwa orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu pasti akan menjumpai kendala-kendala, menjumpai rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam Al-Quran ini setelah wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar ada penjelasan wasbir, bersabarlah ala ma'asobak, terhadap apa yang menimpamu. Jadi kalau kita belum sabar, ya kalau melihat ayat ini, ya jangan berusaha untuk apa itu wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Jangan-jangan kalau kita tidak punya kesabaran, tidak bisa mengontrol emosi kita, ketika nanti menasihati orang lain, ada kemungkaran di hadapan kita atau di lingkungan kita, bisa saja nanti berantem, bisa saja nanti kita apa itu mengucapkan kata-kata yang kotor, justru malah dengan ucapan-ucapan yang kotor atau kita dengan marah, mungkin dakwah kita tidak akan diterima oleh mereka. Oleh karena itu kesabaran ini paling utama. Jadi yang dikedepankan adalah kesabaran untuk wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Oleh karena itu terkait dengan hadis ini ibarat seperti kayak Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Bagaimana ketika dakwanya Nabi Nuh? Jadi kalau naik perahunya Nabi Nuh berarti selamat. Kalau tidak naik perahunya Nabi Nuh berarti tidak selamat. Begitu juga dengan Nabi Yunus ketika berdakwah kemudian meninggalkan umatnya naik kapal. Nah ini kan juga butuh apa itu, juga butuh kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi selain pendapat bahwa hadis ini adalah hadis sebagai prinsip dalam agama Islam, ini ada ulama juga mengatakan huwa min a'dhami qawaidil Islam. Hadis ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu setiap hadis, bukan hanya setiap hadis, ada beberapa hadis ketika turun itu ada namanya asbabul wurud. Begitu juga dengan Al-Quran ketika diturunkan ada namanya asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya hadis ini muncul itu bukan karena ada permasalahan atau tidak, tetapi ada sebuah permasalahan yang mana terjadi pada Marwan. Marwan ini ingin merubah ibadah yang sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu kan sholat dulu baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Lah ini Marwan ini ingin merubah prinsip-prinsip ini, ingin dirubah, merubah sholat Id, cara pelaksanaannya ini disamakan dengan sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang sholat Id ini ketika khutbah dulu ini mau mendengarkan khutbah.
Biasanya di tempat-tempat kita kalau sholat Idul Fitri selesai ada beberapa orang langsung pulang, tidak mendengarkan khutbah. Ya sah-sah saja, tetapi keinginan Marwan ini ingin dirubah agar masyarakat sekitar itu bisa mendengarkan khutbah, mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan. Ini kan merubah, sehingga Abi Sa'id Al-Khudri ini menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mar'a minkum murkaron falyughayyir biyadihi. Terkait dengan kata mungkar, mungkar ini artinya jelek oleh syariat dan akal, baik ucapan, tingkah laku atau perbuatan, atau mungkar ini bisa dikatakan tidak dikenal. Nabi Ibrahim suatu saat ketika didatangi oleh dua malaikat yang menjelma menjadi manusia, nah ini dikatakan di dalam Al-Quran kaum mungkar, bukan berarti kaumnya mungkar, bukan, tetapi karena memang tidak dikenal. Begitu juga di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa berkomunikasi atau berguru dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir membunuh anak kecil, nah itu kan laqad ji'ta syai'an nukrah, bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang buruk. Jadi mungkar ini keburukan, atau mungkar ini bukan hanya masalah zina, masalah mencuri, tidak, tapi meninggalkan sholat itu juga mungkar, atau berani dengan orang tua itu juga mungkar, atau menzolimi orang lain itu juga mungkar. Jadi mungkar di sini bukan hanya sekedar apa itu masalah zina, masalah mencuri, atau bahkan menzolimi diri kita sendiri. Diri kita ini kita zolimi sendiri, itu juga sebuah kemungkaran. Contoh kita begadang sampai jam 3, setengah 4, suaranya Gus Dur sudah terdengar, malah mapan tidur. Mapan tidur, malas persiapan untuk ke kamar tidur, tahu-taunya bangun jam 7 atau jam 8. Ya na'udzubillah min dzalik, tidak sholat subuh. Ini kan juga perbuatan kita begadang itu kan juga kemungkaran, karena menimbulkan hal yang negatif kepada diri kita. Kalau kita melihat kemungkaran ini di dalam hadis fal yughayyir, maka rubahlah. Fa di sini kalau di dalam ilmu nahwu ini salah satu huruf athof. Ada fa, ada wa, ada summa. Tapi fa di sini mempunyai makna litartib bittisol. Maksudnya apa? Menunjukkan urutan secara berlangsung. Jadi kalau kita mengkaji hadis ini, Pak, ini perintah Kanjeng Nabi. Kalau kita melihat itu langsung kita tegur. Langsung kita, ya bagaimana kita berdakwah, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda karena di sini menggunakan fa. Fa itu contohnya ja'a Muhammadun fa Muhammad. Jadi Muhammad ini datang kemudian disusul oleh yang lain. Langsung. Bukan beda dengan summa. Ja'a Muhammadun summa Ali. Ja'a telah datang Muhammad, siapa Muhammad, kemudian Ali. Berarti kemudian ini kan masih ada waktu jeda. Tapi fa di sini itu apa itu? Secara berlangsung. Muhammad langsung Ali. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di sekitar kita, ini sebenarnya langsung kita bereaksi. Tetapi lagi-lagi ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, ada rasa takut,
Itu campur aduk. Nah ini perintah Kanjeng Nabi, fal yughayyir biyadihi, dengan tangan kita. Bisa saja dengan tangan ini, kalau kekuasaan pemerintah ini membuat undang-undang LGBT tidak boleh, itu juga merupakan fal yughayyir biyadihi. Undang-undang terkait dengan narkoba, undang-undang terkait dengan minuman keras. Tapi kalau minuman keras dilarang, kalau pabriknya masih buka, ya ini yang jadi duka niki. Dilarang tapi pabriknya masih buka, masih beroperasi. Sehingga yang diobrak-abrik itu kan yang di bawahnya, yang atasnya kadang-kadang belum. Nah ini problem juga. Jadi kalau memang fal yughayyir biyadi, kalau dalam tahap pemerintah, mungkin dari yang paling kecil kepala desa, terus kemudian bupati, gubernur, presiden, atau mungkin paling rendah keluarga kita. Kita ini kan kepala keluarga. Ini kalau ada apa-apa anak kita mungkin melanggar, ini kan bisa dengan niat. Maksudnya niat ini bisa kita jewer, kita pukul, ya mukul yang tidak begitu keras sebagai pembelajaran, itu langsung biat. Ya ini paling berat nggih, biyadihi ini. Fal yughayyir biyadihi, dengan tangan. Yang kedua, fa illam yastati, maka jika kita tidak mampu, fa bilisanihi, yaitu dengan lisan. Fa illam yastati, ketika kita tidak mampu dengan fisik kita, ketika ada kemungkaran, ada hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kalau kita tidak mampu dengan fisik kita, waduh, di situ banyak sekali saya sendiri, badan saya ini kecil, kalau nanti saya akan dilawan, saya tidak mampu fisik saya. Maka selain dengan fisik tidak mampu, mental. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kadang-kadang kita tidak punya nyali, tidak punya mental. Mental kita tidak mampu, fisik kita tidak mampu, maka fabilisanihi, dengan lisan kita. Dengan lisan ini bisa dengan langsung secara lisan atau bisa dengan tulisan. Dan tulisan dengan lisan ini kadang-kadang lebih kuat mana? Lebih kuat tulisan. Seseorang laki-laki karena tidak mungkin ada problem keluarga, ingin menceraikan istrinya, dengan lisan tidak tega, tidak mampu dengan lisan, maka dengan tulisan, kamu mulai detik ini, hari ini, jam ini, tanggal ini saya cerai, kemudian ditulis di kertas, apalagi ada materainya. Dan itu kan boleh, karena tidak mampu untuk mengucapkan secara lisan. Nah ini bisa dengan tulisan. Kamu mau ada masalah di kampung yang melanggar ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai, karena tidak mampu, tidak berani, ditulis kemudian menyuruh siapa, itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus ketika lisan ini tidak mampu, maka yang paling bawah adalah fabikol bihi, dengan hati. Mek ngelus dodo, itu adalah adaful iman, lemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita seandainya ada kemungkaran, kita ini melihat dengan tangan kita tidak mampu, dengan lisan kita tidak mampu, maka dengan hati. Yang dimaksud dengan hati ini ya sudah, di batin saja. Dan kita memang benar-benar tidak setuju dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Sekarang begini Pak, kita melihat kemungkaran di hadapan kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, kemudian kita hanya mampu dengan hati. Itu lemahnya iman. Bagaimana kalau orang yang tahu kemungkaran tapi kemungkaran itu didukung? Berarti imannya ini rusak.
Wong mampu saja dengan hati itu di dalam hadis Rasulullah adaful iman, imannya lemah sekali. Memang iman itu kan ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lah ini karena kita ini hanya mampu dengan hati, mek gremeng, cuma batin, ya Allah, piye iku? Wong ngono kok iso dilakoni, begitu kok iso didukung. Wes, saya tidak setuju dengan perbuatan itu. Sudah, cuma di dalam hati saja. Ini imannya sangat lemah, Pak. Lah bagaimana dengan seseorang yang ada kemungkaran, yang mana kemungkaran itu justru malah didukung, malah diberi fasilitas, malah diberi ruang, malah didukung dengan berbagai macam tenaga, dengan berbagai macam saran, itu malah wallahualam itu imannya sangat rusak. Tapi kalau kita melihat kemungkaran, kemudian kita ini diam, tidak melakukan, mohon maaf, tidak melakukan, tetapi kita ini setuju, itu sama saja. Berarti rusak iman itu. Seperti yang dialami, mohon maaf, oleh istrinya Nabi Lut. Zamannya Nabi Lut itu kan, mohon maaf, homo nggih. Kaumnya kan senang homo. Ya, laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Tapi istrinya Nabi Lut ini tidak melakukan itu. Istrinya Nabi Lut itu tidak ikutan. Cuma dia mendukung. Iska apa-apa, tapi tidak melakukan. Sehingga pada waktu itu istrinya Nabi Lut, ya mohon maaf, yang mendapatkan teguran, mendapatkan siksa. Jadi kalau kita saumpama tidak melakukan tapi mendukung, ya ini sama saja, berarti iman kita ini sangat lemah. Memang dilema, Pak nggih. Dilema kalau ada kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita. Kita mau menyampaikan, dikira nanti ngurusi urusan orang lain, tidak ikut campur, itu melanggar syariat Islam. Ya seperti saumpama ada, makanya kemungkaran itu kalau sejak dini sudah dibasmi, sudah ditegur, sudah dilarang, maka tidak akan muncul. Kalaupun muncul nanti akan gampang. Tapi kalau sudah dibiarkan kemungkaran itu, maka akan sulit. Mohon maaf, contoh saja yang dulu zamannya Bu Risma, apa itu, Doli. Nah, itu kan luar biasa perjuangannya Bu Risma, itu kan luar biasa. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada yang bisa. Tetapi ketika zaman beliau, alhamdulillah, itu kan juga butuh perjuangan karena sudah mengakar. Walaupun sampai saat ini masih ada lah 1-2 itu pasti masih ada yang beroperasi. Nggih. Nggih, ndelek nggih. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa melawan ahli batil, melawan kemungkaran adalah jalan para nabi dan para pengikutnya. Nabi dulu ketika berdakwah itu tidak langsung digelar dengan karpet merah. Tidak langsung terus ujuk-ujuk ada karpet merah. Kalau tamu disambut dengan senang hati itu kan, nek zaman sekarang kan ada karpet merahnya ya. Tapi zamannya Kanjeng Nabi ketika berjuang itu tidak langsung mendapatkan karpet merah. Justru malah Kanjeng Nabi mendapatkan ancaman. Apalagi ketika di Taif Kanjeng Nabi dilempar, dihina, dicaci maki. Nah, jadi sangat berat sekali kita berdakwah untuk wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Oleh karena itu para ulama juga sepakat bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah wajib. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika ada kemungkaran di hadapan kita, itu ada rambu-rambu yang harus kita lakukan. Jangan seperti, mohon maaf, yang dilakukan oleh
salah satu organisasi ya ketika bulan Ramadan langsung ngobrak-ngabrik itu kan juga nggak benar ya. Apa itu namanya, arogan ya. Tetapi rambu-rambu nahi mungkar itu apa? Niat ikhlas didorong rasa cinta dan kasih sayang. Tapi kalau ngobrak-ngabrik itu bukan ada rasa kasih sayang, yang ada itu emosi, yang ada itu adalah kebencian. Tetapi kalau didasari dengan rasa cinta, dengan ikhlas, itu insya Allah berhasil. Yang kedua, memiliki ilmu. Jadi saumpama ada narkoba di sekitar kita, kemudian kita memberikan nasihat, kita harus tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan narkoba, hukumnya apa. Kalaupun ditanya hadisnya ya harus tahu, saumpama mereka tanya Al-Qur'annya harus tahu. Terus efeknya kalau minum narkoba, mengkonsumsi narkoba itu apa, harus ngerti. Jangan-jangan itu hukumnya haram. Loh kok iso haram? Ya mbo pokoknya sepenting haram. Nah itu kan kurang, ya saumpama mereka minta pemahaman itu kan harus kita beri pemahaman. Dan yang ketiga, realita bukan fitnah. Jadi kalau ada kemungkaran itu benar-benar realita tapi bukan fitnah. Kita teliti dulu benar tidak informasi ini, kalau benar baru kita lakukan. Oleh karena itu para ulama, Sufyan Ats-Tsauri, ini ada 3 sifat bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah lembut pada apa yang diperintah dan yang dilarang. Jadi cara menyampaikan harus lemah lembut. Yang kedua adil, dan yang ketiga adalah mengetahui. Bahkan Imam Syafi'i pun memberikan nasihat kepada kita, man wa'adhu al-khusirun faqad zanahu. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya dengan sir, dengan rahasia, maka dia telah menghiasinya. Waman wa'adhu alaniyatan faqad syanahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya dengan terang, dengan atau mungkin di hadapan orang lain, maka sama saja itu mencelakainya ya, atau sama saja dengan mencelahnya. Jadi kalau ada orang melakukan kemungkaran, lebih baik kita panggil, mungkin kita berbicara dengan empat mata. Jangan sampai melakukan kemungkaran kemudian kita caci maki, kita nasihati di hadapan orang banyak, pasti dia akan malu, pasti dia akan marah kalau dia tidak terima. Ini adalah nasihat Imam Syafi'i. Jadi kalau ada saudara kita yang mungkin menurut kita belum benar, maka kita nasihati ketika nanti dia dalam keadaan sendiri. Jangan sampai kita nasihati di hadapan umum, apalagi mereka itu belum tahu, dikhawatirkan nanti akan ya membuka aibnya atau malah dia tada menjadi musuh kita. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini merupakan nasihat Rasulullah bagi kita yang sangat luar biasa. Minimal hadis ini amar ma'ruf nahi mungkar untuk diri kita, untuk keluarga kita. Minimal syukur-syukur kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga kita yang mungkin terlena, atau mungkin lebih luas kepada desa kita, lebih luas kepada kabupaten kita. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekhilafan. Mungkin ini sebatas kemampuan saya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi saya untuk introspeksi terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama. Mari majelis ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa talamidi wa la tadur wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.